Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Kompendium Katekismus Gereja Katolik, Motu Proprio. Kepada saudara-saudaraku yang terhormat, para kardinal, patriark, uskup agung, imam, diakon, dan kepada semua umat Allah, 20 tahun lalu, pekerjaan untuk membuat katekismus gereja Katolik dimulai atas permintaan pertemuan istimewa sinode para uskup yang dilaksanakan pada kesempatan peringatan 20 tahun penutupan Konsili Vatikan II. Saya sangat berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada gereja katekismus ini yang telah disahkan pada tahun 1992 oleh pendahulu saya yang tercinta, Paus Yohanes Paulus II. Nilai yang tak terhingga dan keindahan anugerah ini dikukuhkan terutama karena penerimaan yang positif dan luas terhadap katekismus di kalangan para uskup yang menjadi sasaran utama katekismus ini agar dijadikan acuan teks yang pasti dan autentik untuk pengajaran Katolik dan secara khusus untuk merumuskan katekismus lokal. Nilai tadi juga diperkuat oleh penerimaan secara luas dari berbagai kelompok umat Allah yang bisa mengenal dan menghargainya melalui lebih dari 50 terjemahan yang sudah diterbitkan sampai sekarang. Dengan sangat gembira, sekarang saya mengesahkan dan mengumumkan kompendium dari katekismus itu. Kompendium ini sungguh sangat dirindukan oleh peserta Kongres Internasional Kateketik pada Oktober 2002 yang merupakan ungkapan kebutuhan yang dirasakan secara luas di dalam gereja. Pendahulu saya yang tercinta setelah mengetahui kerinduan ini pada bulan Februari 2003 memutuskan untuk memulai persiapan teksnya dengan mempercayakan pekerjaan itu kepada sebuah komisi para kardinal tempat saya sebagai ketua dan dibantu oleh berbagai macam ahli. Dalam proses pengerjaannya, sebuah draft kompendium diserahkan kepada semua kardinal dan ketua konferensi para uskup. Mayoritas luas dari mereka memberikan evaluasi terhadap teks tersebut dan mendukungnya. Katekismus semakin dikenal lebih luas dan semakin dimengerti lebih dalam. Saya mempercayakan kompendium ini terutama kepada seluruh gereja dan secara khusus kepada setiap pengikut Kristus agar di dalam gereja pada milenium ketiga ini bangkit semangat baru evangelisasi dan pendidikan iman yang seharusnya menjadi ciri khas setiap komunitas dalam gereja dan kebangsaan. Kompendium ini yang ringkas, jelas, dan menyeluruh dimaksudkan untuk setiap manusia yang rindu untuk mencari jalan kehidupan dan kebenaran yang dipercayakan Allah kepada gereja putranya di tengah-tengah dunia yang penuh kebingungan karena adanya berbagai macam tawaran. Semoga melalui perantaran Santa Maria, Bunda Kristus dan Bunda Gereja, setiap orang yang membaca kompendium ini dapat mengenal dan menerima secara lebih penuh anugerah yang indah, unik, dan tak ternilai yang sudah diberikan oleh Allah kepada bangsa manusia dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Ini diberikan pada 28 Juni 2005, malam pesta Rasul Santo Petrus dan Paulus dalam tahun pertama Pontifikat Benediktus yang ke-16. Pengantar. Yang pertama, pada tanggal 11 Oktober 1992, Paus Yohanes Paulus II menyerahkan katekismus gereja Katolik kepada umat beriman dari seluruh penjuru dunia. Paus menjelaskan buku itu sebagai teks acuan untuk katekese yang bersumber pada hidup iman. Yang kedua, dalam rangka merealisasikan potensi katekismus sehingga lebih berguna dan untuk memenuhi permintaan yang muncul pada Kongres Kateketik Internasional pada bulan Oktober 2002. Dan pada tahun 2003, Paus Yohanes Paulus II menetapkan sebuah komisi yang diketuai Kardinal Joseph Ratzinger, prefek Kongregasi Ajaran Iman, untuk membuat draft kompendium dari katekismus gereja Katolik. Yang ketiga, ada 3 ciri khas kompendium ini, yaitu acuannya yang erat pada katekismus gereja Katolik, bentuknya yang dialogis, dan penggunaan lukisan-lukisan artistik dalam katekesenya. Bagian 1 berjudul Pengakuan Iman, berisi sintesis dari Lex Credendi atau hukum iman, yaitu iman yang diakui oleh gereja Katolik yang diungkapkan dalam pengakuan iman para rasul yang kemudian dikembangkan oleh pengakuan iman Nicea Konstantinopel.
Bagian kedua berjudul Perayaan Misteri Kristen, menyajikan unsur-unsur esensial dari Lex Clairandi atau hukum perayaan liturgi. Pewartaan Injil mendapatkan jawabannya yang autentik dalam hidup sakramental. Bagian 3 berjudul Hidup dalam Kristus, menjelaskan Lex Vivendi atau hukum kehidupan. Orang-orang dipermandikan mewujudkan komitmen mereka terhadap iman yang sudah mereka akui dan rayakan melalui tindakan dalam pilihan etis dalam hidup mereka. Bagian keempat berjudul Doa Kristen, meringkaskan Lex Orandi atau hukum doa. Dengan mengikuti teladan Yesus, model sempurna bagi orang yang berdoa, orang-orang Kristen juga dipanggil untuk berdialog dengan Allah dalam doa. Yang keempat, ciri khas kedua kompendium ini ialah bentuk dialogisnya yang mengingatkan kita akan bentuk literar tanya jawab dari katekese yang lama. Yang kelima, ciri khas ketiga kompendium ini membuat lukisan-lukisan artistik yang diambil dari khazanah ikonografi Kristen. Yang keenam, 40 tahun sesudah Konsili Vatikan kedua dan pada tahun Ekaristi, kompendium ini menyajikan sumber tambahan untuk memuaskan dahaga akan kebenaran di antara umat Kristen dari segala macam umur dan kondisi, dan juga pemuas dahaga akan kebenaran dan keadilan bagi mereka yang menyebut diri tidak beriman. Ikon Kristus, Sang Pantokrator atau Maharaja, mempunyai keindahan artistik yang jarang ditemui, mengingatkan kata-kata pemazmur dalam Mazmur 45 ayat 3 dikatakan, "Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu." Nah, Santo Yohanes Chrysostomus menggunakan pujian ini kepada Yesus ketika dia menulis, Kristus sedang berada pada tahap pertama hidupnya ketika dilengkapi dengan kekuatan roh, dan dari sana bersinarlah dalam dirinya sebuah keindahan rangkap, yaitu keindahan jiwa dan badan. Nah, tangan kanan dengan ibu jari dan jari manis melengkung sampai saling menyentuh atau melambangkan dua kodrat Kristus yang menyatu dalam pribadinya, berada dalam posisi khas memberkati. Tangan kiri memegang buku Injil yang dihiasi dengan 3 kancing, mutiara-mutiara, dan batu-batu permata. Injil, simbol, dan sintesis sabda Allah juga mempunyai makna liturgis karena dalam perayaan Ekaristi, perikop Injil dibacakan dan kata-kata Yesus sendiri diucapkan pada saat konsekrasi. Gambar itu sebentuk sintesis luhur dari unsur-unsur natural dan simbolis, merupakan ajakan untuk berkontemplasi dan mengikuti Yesus melalui gereja, mempelainya dan tubuh mistiknya yang sampai sekarang masih terus memberkati keluarga manusia dan memancarkan sinar ke dalamnya melalui Injilnya yang merupakan buku autentik tentang kebenaran, kebahagiaan, dan keselamatan bagi manusia. Penyembahan para Majus atau boleh dilihat dalam Matius 2 ayat 1-12 merupakan karya pokok yang indah yang melukiskan pewahyuan Yesus kepada semua manusia. Penjelmaan merupakan anugerah yang tidak hanya ditujukan pada iman Maria, Yosef, para wanita, para gembala, dan umat Israel yang sederhana, tetapi juga bagi iman orang-orang asing yang datang dari timur untuk menyembah Mesias yang baru lahir dan membawa persembahan-persembahan mereka baginya. Para Majus adalah buah-buah pertama para bangsa yang dipanggil untuk beriman, dan mereka datang kepada Yesus bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan segala kekayaan dari tanah dan budaya mereka. Injil Yesus adalah sabda keselamatan bagi semua manusia. Santo Leo Agung mengatakan, biarkanlah semua manusia yang diwakili oleh 3 Majus ini menyembah pencipta semesta alam, dan semoga Allah tidak hanya dikenal di Yudea, tetapi juga di seluruh muka bumi, karena agunglah namanya di seluruh tanah Israel. Bagian 1 kompendium menggambarkan perjumpaan antara Allah dengan manusia dan jawaban iman yang diberikan oleh gereja atas nama seluruh umat manusia terhadap anugerah penjelmaan Putra Allah yang menebus dan pewahyuan ilahinya. Kita masuk pada bagian yang pertama, pengakuan iman. Sesi yang pertama, aku percaya atau kami percaya. Lukisan ini menggambarkan tindakan penciptaan lengkap selama 6 hari sampai pada godaan leluhur kita yang pertama. Dalam Kejadian 1 ayat 3, "Ya Allah, betapa banyak perbuatanmu, semuanya kau jadikan dalam kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka mengambilnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka dikenyangkan oleh kebaikan. Pujilah Allah, hai jiwaku." Dalam Mazmur 104 ayat 24,
sampai 28 dan 35. Nah, pada malam Paskah, gereja memuji Allah karena karya Allah yang bahkan lebih indah lagi, yaitu penebusan umat manusia dan alam semesta. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan begitu indah dan teratur. Kini bantulah kami untuk memahami betapa jauh lebih indahnya penciptaan baru dalam penebusan umat-Mu pada saat kepenuhan waktu melalui kurban Paskah kami, Yesus Kristus. Nah, apa rencana Allah untuk manusia? Ya, Allah yang sempurna dan penuh bahagia berencana membagikan kebaikannya dengan menciptakan manusia agar manusia ikut ambil bagian dalam kebahagiaannya. Dalam kepenuhan waktu, ketika saatnya tiba, Allah Bapa mengutus putranya sebagai penebus dan penyelamat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, memanggil semuanya ke dalam gereja, dan melalui karya Roh Kudus mengangkat mereka sebagai anaknya dan pewaris kebahagiaan abadi. Bab yang pertama, kemampuan manusia untuk mengenal Allah. Oleh Santo Agustinus mengatakan, betapa besar dan sungguh agunglah Engkau, ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat dalam Engkau. Mengapa manusia mempunyai kerinduan akan Allah? Allah dalam menciptakan manusia menurut citranya telah mengukirkan dalam hati manusia kerinduan untuk melihat Dia. Bahkan walaupun kerinduan ini diabaikan, Allah tidak pernah berhenti menarik manusia kepada dirinya, karena hanya dalam Dialah manusia dapat menemukan kepenuhan akan kebenaran yang tidak pernah berhenti dicarinya dan hidup dalam kebahagiaan. Karena itu, menurut kodrat dan panggilannya, manusia adalah makhluk religius yang mampu masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Hubungan akrab dan mesra dengan Allah mengaruniakan martabat kepada manusia. Yang ketiga, bagaimana mungkin manusia mengenal Allah hanya melalui terang akal budinya? Dengan bertolak dari ciptaan, yaitu dari dunia dan pribadi manusia, hanya melalui akal budinya manusia dapat mengenal Allah secara pasti sebagai asal dan tujuan alam semesta, sebagai kebaikan tertinggi, dan sebagai kebenaran dan keindahan yang tak terbatas. Yang keempat, apakah terang akal budi saja sudah memadai untuk mengenal misteri Allah? Jika hanya melalui terang akal budi saja, manusia mengalami banyak kesulitan untuk mengenal Allah. Dengan kekuatannya sendiri, manusia sungguh-sungguh tidak mampu masuk ke dalam kehidupan intim misteri ilahi. Karena itu, manusia membutuhkan pencerahan melalui wahyu. Tidak hanya untuk hal-hal yang melampaui pemahamannya, tetapi juga untuk kebenaran religius dan moral, yang sebenarnya tidak melampaui daya tangkap akal manusia. Bahkan dalam kondisi saat ini, kebenaran-kebenaran tadi dapat dipahami dengan mudah oleh semua manusia dan secara pasti tanpa kesalahan. Bagaimana kita dapat berbicara tentang Allah? Sebagai titik tolak, kita berbicara tentang kesempurnaan manusia dan ciptaan lainnya yang meskipun terbatas, merupakan cerminan kesempurnaan Allah yang tak berkesudahan. Namun kita perlu terus-menerus memurnikan bahasa kita sejauh itu, walaupun harus kita sadari bahwa kita tidak akan pernah dapat mengungkapkan misteri Allah yang tak terbatas. Bab yang kedua, Allah datang untuk menjumpai manusia. Apa yang diwahyukan Allah kepada manusia? Nah, dalam kebaikan dan kebijaksanaan Allah mewahyukan dirinya sendiri. Melalui sabda dan karya, Allah mewahyukan diri dan rencananya yang berasal dari cinta kasih dan dalam Kristus telah dinyatakan sejak kekal. Menurut rencana ini, semua umat manusia melalui rahmat Roh Kudus mengambil bagian dalam kehidupan ilahi sebagai anak-anak angkat dalam Putra Tunggal Allah. Apa saja tahap-tahap awal pewahyuan Allah? Nah, sejak awal mula, Allah mengungkapkan dirinya kepada leluhur kita yang pertama, Adam dan Hawa, dan mengundang mereka untuk masuk dalam persatuan yang intim dengannya. Sesudah kejatuhan mereka ke dalam dosa, Allah tidak menghentikan pewahyuannya kepada mereka. Apa saja tahap-tahap selanjutnya wahyu Allah? Allah memilih Abram, memanggilnya keluar dari tanah airnya, menjadikannya bapa banyak bangsa dalam Kejadian 17 ayat 5. Dan berjanji melalui dia semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat dalam Kejadian 12 ayat 3. Bangsa keturunan Abraham akan menjadi orang-orang kepercayaan dari janji ilahi yang sudah diberikan kepada para bapa bangsa. Allah membentuk Israel sebagai bangsa terpilih, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menetapkan perjanjian di Gunung Sinai, dan melalui Nabi Musa memberikan hukumnya kepada mereka. Para nabi memaklumkan penebusan bagi seluruh umat dan penyelamatan bagi segala bangsa dalam sebuah perjanjian yang baru dan kekal.
dari bangsa Israel, dari keturunan Raja Daud akan lahir Sang Mesias, yaitu Yesus. Bagaimana wahyu Allah yang penuh dan definitif itu terlaksana? Tahap wahyu Allah yang penuh dan definitif terlaksana dalam sabdanya yang menjadi daging, Yesus Kristus pengantara dan kepenuhan wahyu. Sebagai putra tunggal Allah yang menjadi manusia, inilah sabda Bapa yang sempurna dan definitif. Dalam pengutusan Sang Putra dan pemberian Roh Kudus, sekarang wahyu Allah menjadi lengkap secara penuh. Namun iman gereja harus sedikit demi sedikit memahami maknanya yang lengkap selama berabad-abad. Apa nilai wahyu-wahyu pribadi? Walaupun tidak termasuk dalam khazanah iman, wahyu-wahyu pribadi dapat membantu manusia untuk menghidupi imannya sejauh membawa kita kepada Kristus. Kuasa mengajar gereja yang mempunyai tugas untuk menilai wahyu-wahyu pribadi semacam itu tidak dapat menerima mereka yang mengklaim bahwa wahyu pribadi itu melebihi atau mengoreksi wahyu definitif, yaitu Kristus. Mengapa dan dengan cara bagaimana wahyu ilahi itu diwariskan? Nah, dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Allah menghendaki agar manusia diselamatkan dan sampai pada pengetahuan akan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Karena alasan inilah, Kristus hanya diwartakan kepada semua menurut perintahnya, pergilah dan ajarlah segala bangsa, dan ini diwariskan oleh tradisi apostolik. Apakah tradisi apostolik itu? Tradisi apostolik adalah pewarisan pesan Kristus yang diturunkan sejak awal kekristenan melalui khotbah, kesaksian, institusi, ibadah, dan tulisan-tulisan yang diilhami. Para rasul mewariskan apa yang sudah mereka terima dari Kristus dan belajar dari Roh Kudus, kemudian terus berlanjut kepada pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup, dan melalui mereka kepada semua generasi sampai akhir dunia. Bagaimana terjadinya tradisi apostolik? Tradisi apostolik terjadi dalam dua cara, yang melalui pewarisan langsung sabda Allah yang disebut sebagai tradisi, dan melalui kitab suci yang merupakan pewartaan keselamatan yang sama dalam bentuk tulisan. Apa hubungan antara tradisi dan kitab suci? Tradisi dan kitab suci berhubungan erat dan saling melengkapi. Masing-masing menghadirkan misteri Kristus dan berbuah di dalam gereja. Kedua hal ini mengalir dari sumber ilahi yang sama dan bersama-sama membentuk khazanah iman yang suci, dan dari sinilah gereja mendapatkan kepastian tentang wahyu. Pada siapa iman ini dipercayakan? Para rasul mempercayakan khazanah iman ini kepada seluruh gereja. Berkat makna iman yang adikrodati ini, umat Allah secara keseluruhan dengan bimbingan Roh Kudus akan dituntun oleh kuasa mengajar gereja, tidak pernah berhenti untuk menerima, meresapkan lebih dalam, dan menghayati anugerah wahyu ilahi ini secara lebih penuh. Kepada siapa diberikan tugas untuk menafsirkan khazanah iman ini secara autentik? Nah, tugas untuk memberikan tafsir autentik terhadap khazanah iman ini dipercayakan kepada otoritas kuasa mengajar gereja, yaitu pengganti Petrus, uskup Roma, dan para uskup yang ada dalam kesatuan dengannya. Dalam pelayanan sabda Allah, pengajaran resmi ini mempunyai karisma kebenaran, dan kepadanya juga diberi tugas untuk merumuskan dogma yang merupakan rumusan kebenaran yang terdapat dalam wahyu ilahi. Otoritas pengajaran resmi ini juga diperluas pada kebenaran-kebenaran lain yang mempunyai hubungan erat dengan wahyu. Apa hubungan antara kitab suci, tradisi, dan kuasa mengajar? Nah, kitab suci, tradisi, dan kuasa mengajar berhubungan erat satu sama lain, sedemikian sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Dengan bekerja sama, masing-masing dengan caranya sendiri, ketiga hal tersebut memberikan sumbangan secara efektif bagi keselamatan jiwa-jiwa di bawah naungan karya Roh Kudus. Mengapa kitab suci mengajarkan kebenaran? Nah, karena Allah sendirilah pengarang kitab suci, atas alasan inilah kitab suci disebut terinspirasikan dan tanpa kesalahan mengajarkan kebenaran yang perlu untuk keselamatan kita. Roh Kudus menginspirasikan para pengarang yang menuliskan apa yang dia inginkan untuk mengajar kita. Tetapi iman Kristen bukanlah agama kitab, tetapi agama sabda Allah, bukan kata-kata yang tertulis dan bisu, melainkan sabda yang menjadi manusia dan hidup. Oleh Santo Bernardus dari Clairvaux. Bagaimana kitab suci seharusnya dibaca? Kitab suci harus dibaca dan ditafsirkan dengan bantuan Roh Kudus dan di bawah tuntunan kuasa mengajar gereja menurut kriteria yang pertama, harus dibaca dengan memperhatikan isi dan kesatuan dari keseluruhan kitab suci. Yang kedua, harus dibaca dalam tradisi yang hidup dalam gereja, dan yang ketiga, harus dibaca dengan memperhatikan analogi iman, yaitu harmoni batin yang ada di antara kebenaran-kebenaran iman itu sendiri. Apakah kanon kitab suci itu?
Kanon kitab suci ialah daftar lengkap dari tulisan-tulisan suci yang diakui oleh gereja melalui tradisi apostolik. Kanon ini terdiri dari 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Apa pentingnya perjanjian lama bagi umat Kristen? Nah, para pengikut Kristus menghormati perjanjian lama sebagai sabda Allah yang benar. Seluruh kitab perjanjian lama itu diinspirasikan secara ilahi dan mempunyai nilai tetap. Kitab-kitab itu memberikan kesaksian tentang pedagogi ilahi cinta. Allah menyelamatkan, dan kitab-kitab itu ditulis terutama untuk mempersiapkan kedatangan Kristus sang penyelamat alam semesta. Apa pentingnya perjanjian baru bagi umat Kristen? Nah, perjanjian baru yang berpusat pada Yesus Kristus menyatakan kebenaran terakhir wahyu ilahi kepada kita. Dalam perjanjian baru, keempat Injil menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merupakan inti dari seluruh kitab suci karena merupakan saksi utama hidup dari ajaran Yesus. Dengan demikian, keempatnya mempunyai tempat yang unik di dalam gereja. Bagaimana kesatuan perjanjian lama dan perjanjian baru? Kitab suci adalah satu sejauh sabda Allah ini satu. Rencana penyelamatan Allah itu satu, dan inspirasi ilahi dari kedua perjanjian itu juga satu. Perjanjian lama mempersiapkan yang baru, dan perjanjian baru menyempurnakan yang lama. Keduanya saling menerangkan satu sama lain. Apa peran kitab suci di dalam kehidupan gereja? Nah, kitab suci memberikan dukungan dan kekuatan bagi kehidupan gereja. Bagi putra-putri gereja, kitab suci merupakan suatu penuguhan iman, makanan, jiwa, dan sumber hidup spiritual. Kitab suci adalah jiwa teologi dan khotbah pastoral. Para pemazmur berkata bahwa kitab suci yaitu pelita bagi kakiku dan cahaya bagi langkahku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Karena itu, gereja menganjurkan semua umat beriman untuk sering membaca kitab suci, karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Oleh Santo Hieronymus. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat pendengar yang baik yang telah setia mendengar channel saya. Semoga kita tetap setia untuk mendengarkan konten saya yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.